Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimaulia Ramadan dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan membahas soal tentang aljabar linier dengan materi vektor, ruang vektor, dan subruang vektor. Nah, di nomor 1 kita sudah mempunyai U dengan anggota 1, 0, 1, lalu V, negatif 1, 1, dan negatif 2, dan W, 3, 2, dan negatif 1. Dan sekarang kita akan menentukan hasil kali silang, yaitu U kali V, dengan rumusnya itu pakai IJK ya. Nah, jadi kita masukkan anggota U di baris kedua, lalu anggota V nya di baris ketiga. Nah, kita dapat ini dari mana? Jadi kita mau menentukan I. Nah, jadi anggota yang di kolom I kita tutup, lalu kita pindahkan yang ada di J sama K. Jadi 0, 1, 1, negatif 2. Ini determinan ya. Jadi kita hitung dengan menggunakan cara determinan. Determinan itu AD min BC. Kita ambil contoh yang di sini, itu kan ada BC ya determinannya, jadi 0 dikali negatif 2, 0, lalu dikurangi BC, dikurangi 1 kali 1, jadi negatif 1I gitu ya. Kita lanjut yang B, itu soalnya ada U dikali V kali W. Nah, kalau soal seperti ini kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Caranya sama kayak tadi ya, V kali W, berarti di baris kedua kita masukkan V, lalu di baris ketiga kita masukkan W. Nah, kita itu menggunakan determinan sama kayak tadi ya, tinggal tandanya yang diperhatikan. Kita udah dapat V kali W, jadi kita tinggal langsung sesuai soalnya U kali V kali W. Kita masukkan yang U itu 1, 0, 1, lalu yang tadi kita cari. Maaf ya, ini dempet-dempet begini, lalu kesini aja deh. Terminan kayak biasa ya. Lalu kita dapat 7I ditambah 8J dikurangi 7K. Ini yang B. Lalu yang C sama, cuma dalam kurungnya beda ya. Tetap kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Kita hitung ya determinannya kayak biasa. Udah dapet, ini Kak, maaf, ini 1. Nah, sesuai soalnya karena kita udah dapat U kali V nya 1, lalu W nya determinan ya, AD min BC. Jadi hasilnya negatif 3, 2, dan negatif 5. Kita lanjut ke nomor 2. Jadi di sini kita punya soal tentukan persamaan bidang yang melalui titik P
P0 yaitu 2, negatif 3 dan 1, dan tegak lurus pada vektor N yaitu 2, 1, 4. Jadi kita menentukan persamaan bidang. Nah, di sini kita udah punya rumus P0P dikali N sama dengan 0. Nah, apa sih uraiannya gimana? Jadi P0P yaitu X dikurangi X0, Y dikurangi Y0, dan Z dikurangi Z0. Jadi titik akhir dikurangi titik awal. Lalu N yaitu ada A, B, dan C yaitu ini ya. Nah, titik PO nya ini. Kita tinggal masukkan saja, PO nya kan sudah ada. Jadi X min 2, Y plus 3, dan Z min 1. Lalu N nya 2, 1, 4. Jadi kita tinggal kalikan ya N sama ini PO. Tapi dikalikannya itu yang gimana ya, yang sejajar gitu loh. Jadi kalau 2 ya sama X negatif 2, lalu 1 sama Y plus 1 gitu. Y plus 3 maaf. Tinggal kita kalikan. Tinggal langsung jumlahkan aja kayak biasa ya. Nah, ini hasilnya. Jadi persamaan bidang yang melalui titik P0 dan tegak lurus pada vektor N dengan masing-masing anggotanya, kita mendapatkan persamaan bidangnya yaitu 2X ditambah Y ditambah 4Z negatif 5 sama dengan 0. Lalu di nomor 3, nah di nomor 3 itu tentukan persamaan garis yang sejajar dengan vektor V dengan anggotanya ini dan melalui titik P0. Kalau tadi kita bicaranya tentang tegak lurus, kalau sekarang sejajar. Nah, kalau sejajar rumusnya beda lagi yaitu P0P sama dengan T kali V. Nah, gimana sih rumusnya? Itu X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Kalau POP nya sama ya kayak tadi. Lalu P itu dibiarkan saja, lalu V nya itu A, B, C. Nah, tinggal kita masukkan kayak tadi. X negatif 0, Y negatif 2, lalu Z negatif 1. Nah, P itu dibiarkan saja karena P itu punya nilainya sendiri. Nah, kita kalikan semuanya. Jadi X itu sama dengan 0 negatif 2T. Lalu ada Y 2 min T dan Z 1 plus 3T. Sehingga hasilnya kita mengetahui nilai X yaitu 0 negatif 2T, Y sama dengan 2 negatif T, dan Z 1 plus 3T. Yang ketahuan seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke latihan 2. Kita tadi udah bahas latihan 1. Nah, di latihan 2 ini kita bahas tentang titik ini tuh termasuk ruang vektor bukan, atau termasuk sub ruang vektor bukan sih. Nah, kalau misalnya bukan, gimana nih penyangkalnya? Nah, kita langsung ke nomor 1. Itu diketahui ada U ditambah V dengan rumusnya yaitu U1 tambah V1, U2 ditambah 2V2, dan U3 ditambah V3. Lalu ada juga skalar U yaitu KU, KU1, KU2, dan KU3. Akan ditunjukkan apakah ruang vektor atau bukan. Nah, kita bisa ambil sembarang nih anggota U dan V termasuk ruang V dengan U yaitu U1, U2, U3, dan V-nya V1, V2, V3. Akan dibuktikan apakah benar U ditambah V itu sama dengan V ditambah U, jadi sifat komutatif. Nah, diperoleh nih oleh rumusnya dulu ya, itu U ditambah V itu U1 tambah V1, U2 ditambah 2V2, lalu U3 ditambah V3. Nah, dan V tambah U nya itu V1 ditambah U1, V2 tambah 2 U2, dan V3 ditambah U3. Nah, terlihat U ditambah V tidak sama dengan V ditambah U karena ada aksioma yang tidak terpenuhi. Nah, kita ambil contoh penyangkal. Contoh penyangkalnya itu U dan V. Kita bisa ambil angka berapa aja. Nah, saya di sini ambil U-nya itu ada 2, 4, 5, lalu V-nya itu negatif 2, 3, dan 1. Nah, kita tinggal masukkan nih buat membuktikannya itu dengan rumus yang di sini, yaitu U tambah V, U1 kita masukkan 2, lalu V1, U2, 2V2, berarti 2 dikali V2, U3 ditambah V3. Nah, sama nih yang satunya juga V tambah U, itu V1 tambah U1, V
V2 ditambah 2 dikali U2 dan V3 ditambah U3. Jadi semuanya ini sesuai rumus yang ada di atas di sini ya. Jadi kita peroleh U ditambah V nya itu 0,10,6 dan V tambah U nya itu 0,11,6. Karena U ditambah V tidak sama dengan V ditambah U, maka tidak memenuhi sifat komutatif. Nah, jadi ini bukan ruang vektor. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 itu diketahui U ditambah V, U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Dan skalar U-nya itu U1, U2, U3. Sama kayak nomor 1 tadi, hanya saja beda rumus ya. Kalau rumus yang tadi itu kan di U2 ditambah 2 kali V2. Kalau sekarang U2 tambah V2 aja, nggak usah dikali. Nah, sama seperti tadi kan, jadi kita langsung aja nih, terlihat U tambah V tidak sama dengan V tambah U, karena ada aksioma yang tidak terpenuhi, maka bukan ruang vektor. Nah, kita ambil sembarang lagi nih angkanya. U itu, saya masukkan anggota 1, negatif 2 dan 1, lalu V nya itu dengan anggota 2, 1, 3. Kita masukkan, tinggal ditambah-tambahin aja ya, U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, atau sebaliknya juga, V1 tambah U2, V2 tambah V2, V3 tambah U3. Dan hasilnya itu U tambah V hasilnya 3, negatif 1, 4, lalu V tambah U itu hasilnya 3, negatif 1, dan 4. Karena U ditambah V sama dengan V tambah U, maka memenuhi sifat komutatif, jadi termasuk ruang vektor. Nah, kalau tadi kan U tambah V nya itu tidak sama dengan V tambah U ya, ini beda, hasilnya kan beda di sini. Kalau yang ini sama, jadi termasuk ruang vektor. Diketahui M2 kali 2 yaitu matriks di sini A1, 1B dengan penjumlahan dan perkalian skalar. Matriks akan ditunjukkan apakah ruang vektor atau bukan. Nah, kita bisa ambil sembarang U V termasuk M2 kali A2 dengan U ini matriks A11, 1, 1B, 22 dan V nya sama, yaitu A11, 1, 1B, 22. Akan dibuktikan apakah U ditambah V sama atau termasuk M2 kali 2. Nah, diperoleh di sini U ditambah V yaitu A11, 11B, 22 ditambah A11, 11B, 22 dan menghasilkan 2A11, 2, dan 2B, 22. Terlihat U ditambah V tidak sama M2 kali 2 karena ada aksioma yang tidak terpenuhi, maka bukan ruang vektor. Nah, coba kita buktikan dengan memasukkan contoh penyangkalnya, yaitu kita coba U-nya dengan 3112 dan V-nya 3112 karena sama ya, di sini kan contohnya itu harus sama V-nya. Nah, U ditambah V nih, 3112 ditambah 3112 akan menghasilkan 6, 2, 2, 4. Nah, karena U tambah V tidak sama dengan M2 kali 2, maka tidak memenuhi salah satu aksioma, jadi bukan ruang vektor. Nah, di nomor 4 diketahui U sama dengan U1, U2, U3 dengan syarat U1 ditambah U2 itu sama dengan 0. Jadi U1 tambah U2 harus sama dengan 0. Nah, akan ditunjukkan apakah subruang vektor atau bukan nih. Nah, kita ambil sembarang dengan U yaitu U1, U2, U3 dan V-nya V1, V2, V3. Akan dibuktikan apakah U ditambah V termasuk anggota U. Nah, diperoleh U tambah V itu sama dengan U1, U2, U3 ditambah V1, V2, V3. Nah, kita buat contoh penyangkalnya dengan saya ambil sini U-nya 2, 1, dan 3 dan V-nya itu 3, 4, 5. Nah, kita jumlahkan U ditambah V jadi 2 tambah 3, 1 tambah 4, dan 3 tambah 5. Kita peroleh hasilnya menjadi 5, 5, dan 8. Nah, U1 tambah U2 nya itu diambil dari sini ya, jadi U1, U2 jadi 5 tambah 5 sama dengan 0. Nah, 5 tambah 5 itu kan 10, jadi 10 tidak sama dengan 0. Sementara syarat di sini U1 ditambah U2 itu harus sama dengan 0. Jadi karena di sini tidak sama dengan 0, berarti bukan sub ruang vektor.